Menyusulnya ke Pulau Jeju. Pulau Jeju. Daehyun sangat resah karena sudah 3 hari tidak melihat wajah istri kecilnya. Ternyata berpisah dengan Su Hyun Yin sangat menyiksa perasaannya. Mereka hanya sesekali saja berkomunikasi karena Su Yin sibuk membantu pekerjaan Kim Su Hyun. Membuat Daehyun sungguh tidak rela jika istrinya dekat dengan saudaranya. Dia terus membayangkan hal-hal yang membuatnya tidak tenang. Dengan cepat pria itu langsung menghubungi asistennya melalui telepon. "Apa ada masalah, Tuan?" tanya Chang Yuan di seberang telepon. "Asisten Chang, tolong bawa istriku ke Pulau Jeju sekarang juga," perintah Daehyun. "Tapi nona muda masih dibutuhkan untuk membantu pekerjaan Tuan Kim Su Hyun," sahut Chang Yuan. "Aku tidak peduli. Pokoknya kau harus membawanya ke Pulau Jeju hari ini juga." Mendengar Su Yin bersama dengan Kim Su Hyun membuat hatinya semakin panas. "Baik, Tuan," sahut Chang Yuan. "Pastikan juga agar Kim Su Hyun tidak mengetahui hal ini," ujar Daehyun. "Iya, Tuan." Daehyun melemparkan ponselnya di atas ranjang. Ia baru saja pulang ke hotel untuk istirahat setelah meninjau beberapa lokasi. Selama di Pulau Jeju Daehyun merasa tidak tenang. Ia selalu saja memikirkan Su Yin setiap malam. Sekarang dia merasa lega setelah menyuruh Chang Yuan agar mengirimkan istrinya. Ia sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya. Seoul, Chang Yuan hanya bisa menghela napas panjang dengan perintah dari bosnya. Dengar cepat segera menghubungi Bibi Xia untuk menyiapkan pakaian Su Yin. Akan membutuhkan waktu lama jika dirinya yang harus pulang ke Villa Pyeongchang-dong terlebih dahulu. Tak lupa ia juga memesan tiket untuk 2 orang. Tentu saja untuknya dengan Su Yin. Perjalanan ini pasti akan sangat melelahkan karena harus bolak-balik tanpa henti dari Seoul ke Pulau Jeju. Kemudian harus kembali lagi. Semoga saja bosnya membiarkannya istirahat sejenak di Pulau Jeju. Chang Yuan bergegas menuju ke ruangan Kim Su Hyun untuk menemui Su Yin karena selama Daehyun pergi Su Yin ditugaskan untuk membantu pekerjaannya. Chang Yuan mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya langsung masuk. Dilihatnya meja kerja Su Yin yang penuh dengan berbagai macam jenis bunga dan coklat. Pantas saja jika bosnya memberi perintah agar Su Yin segera menyusulnya. Rupanya bosnya takut jika istri kecilnya terlalu dekat dengan Kim Su Hyun. "Asisten Chang," sapa Su Yin seraya mengembangkan senyum memandang Chang Yuan. "Nona, mari ikut saya," ujar Chang Yuan. Ia sangat beruntung karena Kim Su Hyun sedang tidak ada di ruangannya sehingga Chang Yuan tidak perlu meminta izin terlebih dahulu. "Kemana?" tanya Su Yin sembari menautkan kedua matanya. "Nanti Nona akan tahu sendiri." "Bawa tas Nona sekalian," ujar Chang Yuan dengan sopan. Meski ragu namun Su Yin tetap berdiri mengikuti langkah Chang Yuan untuk keluar. Ia yakin tidak mungkin Chang Yuan akan berbuat macam-macam terhadapnya. Baru saja hendak pergi, ternyata mereka berpapasan dengan Kim Su Hyun. "Kalian mau pergi kemana?" tanya Kim Su Hyun dengan rasa ingin tahu. "Maaf, saya harus membawa Nona Su Yin untuk pergi sebentar," ujar Chang Yuan sembari membungkukkan tubuhnya. "Kemana? Kalau begitu sebaiknya aku juga akan ikut," ujar Kim Su Hyun yang tidak rela Su Yin dibawa pergi oleh Chang Yuan. Padahal baru beberapa hari saja mereka bersama semenjak tidak ada kakaknya. "Maaf, Anda tidak bisa ikut," tolak Chang Yuan dengan halus. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Sesuai perintah bosnya, Kim Su Hyun tidak boleh tahu jika Su Yin menyusul Daehyun ke Pulau Jeju. "Pokoknya aku akan ikut," ujar Kim Su Hyun. Chang Yuan memijat kepalanya yang terasa agak sakit. Ia memikirkan hidupnya yang terasa sulit saat ini. Hidup di antara dua kakak beradik yang mencintai satu wanita yang sama membuatnya sangat pusing. "Tuan Kim Su Hyun, Anda sepertinya tidak bisa ikut karena sebentar lagi akan ada pertemuan," timpal Su Yin yang berusaha untuk membantu menghalangi Kim Su Hyun agar tidak ikut karena dia juga tidak tahu akan pergi kemana. "Ah, aku lupa. Kalau begitu cepatlah kembali. Jika asisten Chang berbuat macam-macam sebaiknya kau menghubungiku," ucap Kim Su Hyun. Sahut Su Yin sembari tersenyum tipis. Dia yakin kalau Chang Yuan tidak akan berbuat macam-macam kepadanya. Selama di dalam mobil Su Yin terus bertanya pada Chang Yuan akan membawanya kemana. Namun, Chang Yuan tetap bungkam dan merahasiakan semuanya. Membuat Su Yin menaruh curiga. "Anda tidak perlu khawatir karena tidak akan terjadi apapun pada Anda." Itulah kata yang selalu diucapkan Chang Yuan sehingga membuat Su Yin jenuh. Gadis itu memilih diam dan tidak mengatakan apapun lagi. "Bandara, untuk apa ke bandara?" batin Su Yin saat Chang Yuan menghentikan mobilnya area bandara. Begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk di dalam hatinya namun Su Yin tetap diam tanpa bertanya. Su Yin terus mengikuti langkah Chang Yuan. Ternyata langsung membawanya ke arah sebuah pesawat. Su Yin tidak diizinkan untuk melihat tiket sehingga dirinya tidak tahu Chang Yuan membawanya pergi kemana. "Nona, naiklah," ujar Chang Yuan. Su Yin tidak bergerak, ada keraguan di hatinya untuk menuruti ucapan Chang Yuan. Chang Yuan menghela napas panjang. "Cepatlah, jika tidak ingin sampai terlalu malam karena Tuan sudah menunggu," ujar Chang Yuan dengan terus terang. Pria itu lelah jika harus menjelaskan semuanya.
Tuan, Su Yin merasa lebih lega saat mendengar Chang Yuan menyebutkan nama suaminya. Iya, Tuan Daihyun menyuruhku untuk mengantarkan Nona menyusulnya, sahut Chang Yuan. Benarkah? Wajah Su Yin seketika langsung mereka ketika mendengar pernyataan Chang Yuan. Itu berarti sebentar lagi dia akan bertemu dengan suaminya. Su Yin merasa sangat senang saat ini. Benar, Nona. Maka dari itu cepatlah masuk, karena sebentar lagi pesawat akan segera terbang. Baiklah, ucap Su Yin tanpa bertanya lagi. Mengetahui akan menyusul suaminya membuatnya hatinya berdebar. Chang Yuan berjalan terlebih dahulu untuk menaiki tangga pesawat. Dia memesan tiket first class atau kelas 1. Su Yin mengikuti langkah Chang Yuan karena tidak tahu mereka akan duduk di mana. Ternyata Chang Yuan membawanya untuk duduk di baris paling depan. Di sana tingkat privasi lebih tinggi dan layanan yang lebih personal. Namun baru saja pesawat naik tiba-tiba perut Su Yin seperti terasa diaduk-aduk. Ia merasa sangat mual hingga tanpa sengaja memuntahkan isi perutnya ke kaki Chang Yuan. Nona, apa kau baik-baik saja? Tanya Chang Yuan. Ia baru saja hendak memejamkan matanya sebentar. Entahlah, perutku terasa sangat mual, ucap Su Yin sembari memegang perutnya. Su Yin sungguh merasa malu karena naik pesawat saja membuatnya mabuk. Chang Yuan segera pergi untuk mengambilkan obat mabuk perjalanan untuk Su Yin. Setelah meminumnya barulah Su Yin dapat tertidur. Bab 87 Jeju Island, Part 1. Su Yin perlahan mengerjapkan kedua bola matanya. Melihat sekeliling ruangan yang tampak asing baginya. Namun kepalanya terasa berputar-putar sehingga ia memejamkan matanya kembali. Sayang, kau sudah bangun. Daehyun yang baru saja membersihkan diri langsung menghampiri istrinya ketika melihatnya menggeliat. Kenapa aku ada di sini? Gumam Su Yin sembari memijat kepalanya. Aroma kulit Daehyun yang begitu harum semerbak memenuhi indera penciumannya. Aroma itu mampu membuat pusingnya berangsur menghilang. Kau mabuk saat naik pesawat. Asisten Chang bilang kau muntah-muntah sebelum akhirnya tertidur. Kupikir tadinya kau pingsan sehingga aku memanggil dokter tapi syukurlah kau baik-baik saja, ujar Daehyun sembari duduk di samping Su Yin. Tetesan sisa air di rambut mengalir di tubuhnya. Su Yin berusaha mengingat apa yang sebelumnya terjadi. Ia mulai mengingat bagaimana dia memuntahkan isi perutnya di kaki Chang Yuan. Setelah minum obat ia tidak mengingat apa-apa lagi. Dia memang kerap mabuk saat berada di udara. Su Yin jadi merasa bersalah kepada Chang Yuan. Pria itu pasti sangat kesal kepadanya. So Yin menggeser tubuhnya untuk duduk bersandar di sisi ranjang yang langsung dibantu oleh Daehyun. Apa masih pusing? Tanya Daehyun sembari merapikan rambut istrinya. Ia menyelipkan rambut panjang Su Yin ke belakang telinganya agar tidak menutupi wajah cantik itu. Sudah agak mendingan, ujar Su Yin sembari mencoba mendengarkan seperti suara deburan ombak di pantai. Di mana kita sekarang? Tanya Su Yin sembari beranjak dari ranjang saat matanya memandang hamparan laut luas melalui jendela. Ia langsung berdiri di depan jendela yang langsung menghadap ke laut. Sebenarnya Chang Yuan sudah mengatakannya namun Su Yin merasa belum yakin jika saat ini berada di pulau impiannya. Kita ada di pulau Jeju. Tanya Su Yin untuk memastikan. Wajahnya berseri-seri ketika melihat pemandangan yang begitu indah. Sudah lama dia memimpikannya untuk datang ke tempat ini. Apa kau suka tempat ini? Tanya Daehyun. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan antusias tanpa mengalihkan pandangannya sama sekali. Cepat ganti baju, aku akan menunggu di luar, ujar Su Yin langsung melangkahkan kakinya untuk keluar dari kamar. Rasa mabuk dan pusingnya kini benar-benar menghilang. Dia tidak ingin membuang-buang waktunya selama di sana hanya berdiam diri di dalam kamar. Belum sempat Daehyun menjawab ternyata Su Yin sudah menghilang di balik pintu. Pria itu langsung buru-buru memakai pakaiannya karena takut jika Su Yin bermain terlalu dekat dengan ombak. Saat keluar Su Yin kembali terpana lagi karena tepat di depannya terdapat begitu banyak tanaman bunga kamelia. Ternyata kamar itu adalah sebuah resort yang terletak di antara tanaman kamelia dan berada di tepi pantai. Jarak antara resort satu dengan yang lainnya saling berjauhan. Su Yin terus berjalan hingga ia menemukan sebuah tangga untuk menuju ke laut. Tanpa pikir panjang ia langsung menuruninya karena sudah tidak sabar ingin segera mencapai bibir pantai. Di sore hari seperti ini sangatlah nyaman untuk bermain di pantai karena cuaca sudah sejuk. Apalagi saat ini adalah musim semi sehingga sangat cocok untuk berlibur. Ketika Daehyun keluar ia sudah tidak melihat istrinya lagi. Ketika menuruni tangga barulah ia dapat melihat Su Yin yang tengah bermain pasir dan ombak. Melihatnya gembira seperti itu membuat hatinya tersentuh. Tidak sia-sia Chang Yuan memilihkan tempat untuk mereka berlibur. Setelah kembali ke Seoul sepertinya dia harus memberi gaji lebih tinggi untuk Chang Yuan. Sayang, ayo kita kembali. Ini sudah hampir gelap, ajak Daehyun sembari berjalan menghampiri istrinya. Sebentar lagi, aku ingin menikmati matahari tenggelam terlebih dahulu, ujar Su Yin menoleh memandang Daehyun sembari mencebikkan bibirnya. Saat ini dia tengah duduk di atas pasir sembari memandang ke arah matahari tenggelam. Daehyun ikut duduk di samping istrinya. Rasanya tidak masalah untuk menuruti permintaannya karena jarang sekali bisa mengajaknya ke sini. Daehyun merengkuh tubuh Su Yin agar lebih menempel dengan tubuhnya.
Baju Suyin kini basah akibat bermain ombak hingga membuat tubuhnya terasa agak dingin. Suyin menyandarkan kepalanya di bahu Daehyun sembari menikmati pemandangan langit yang berwarna jingga di ufuk barat. Sesuatu yang pernah diimpikannya akhirnya terjadi juga. Hanya sebuah mimpi kecil untuk melihat sunset bersama dengan orang yang dicintainya. Apa kau dari kemarin menginap di resort ini? Tanya Suyin karena penasaran. Tempat ini adalah destinasi wisata untuk pasangan yang sedang bulan madu sehingga Suyin mencurigai suaminya. Memangnya kenapa? Daehyun justru balik bertanya. Katakan kau tidak kencan bersama wanita lain kan? Suyin menyipitkan matanya saat menatap mata elang Daehyun. Menurutmu, goda Daehyun yang mendengar ada nada cemburu dari ucapan istrinya. Jadi kau benar-benar bersama wanita lain. Suyin langsung melepaskan diri kemudian duduk menjauhi Daehyun namun pria itu justru bergeser mendekatinya tanpa peduli Suyin yang mendorong tubuhnya. Apa kau cemburu? Ujar Daehyun sembari mengulum senyum ketika memandang ekspresi cemberut wajah istri kecilnya. Suyin memalingkan wajahnya. Kap, kap. Sebuah kecupan mendarat di pipi Suyin sehingga membuat gadis itu melebarkan pupilnya. Jangan menyentuhku. Sentuh saja wanita yang sudah menemanimu. Ucap Suyin dengan ketus sambil mengusap pipinya dengan kasar. Kau yakin tidak akan menyesal? Goda Daehyun. Tidak, baiklah. Tiba-tiba Daehyun langsung menarik tubuh Suyin hingga gadis itu membentur tubuh kekarnya. Daehyun merengkuh wajah istrinya agar bisa menatapnya. Kecemburuan Suyin itu sungguh tidak beralasan sama sekali. Hanya kau satu-satunya wanita yang kini aku sentuh, bisik Daehyun kemudian mulai mendaratkan bibirnya di bibir Suyin. Suyin berusaha untuk melepaskan diri namun Daehyun memegang tengkuknya terlalu kuat sehingga gadis itu tidak bisa berkutik. Hanya bisa menerima lidah Daehyun yang menari di dalam mulutnya. Hingga membuat napasnya tersengal-sengal. Lepaskan. Suyin mendorong tubuh Daehyun karena sudah kehabisan napas. Apa kau ingin membunuhku? Sambung Suyin. Aku hanya ingin membuktikan kalau cemburumu itu tidak beralasan, ucap Daehyun. Aku hanya heran, bukankah seharusnya kau saat ini menyelesaikan pekerjaanmu? Suyin mengerucutkan bibirnya. Aku baru saja tiba di sini saat kau terbangun. Aku bahkan tidak bisa tidur selama di sini karena memikirkanmu. Tapi kau justru menuduhku berbuat macam-macam, ucap Daehyun sembari mendengus. Maafkan aku, ucap Suyin. Dia merasa bodoh karena sudah bersikap seperti itu kepada suaminya. Aku kembali duluan karena sudah gelap. Jika kau ingin tetap berada di sini, terserah. Ujar Daehyun pura-pura marah. Ia berdiri kemudian meninggalkan Suyin. Walau sebenarnya tidak tega membiarkannya berada di tepi pantai sendirian. Suyin langsung berlari mengejar suaminya. Kini keadaan menjadi terbalik. Ternyata pria juga bisa marah. Bab 88 Jeju Island, Part 2. Sayang, aku sungguh minta maaf. Teriak Suyin sambil berlari-lari kecil mengikuti langkah Daehyun. Bro, Suyin berlari tanpa melihat pijakannya hingga ia tersandung batu karang yang tajam yang membuatnya langsung terjatuh. Ada darah yang mengalir di kakinya. Daehyun membalikkan tubuhnya saat mendengar Suyin terjatuh. Dia langsung bergegas menghampiri istrinya itu. Kakimu terluka. Daehyun berjongkok untuk memeriksanya. Ternyata ada batu karang yang menusuk telapak kakinya. Apa terasa perih? Ujar Daehyun sembari membasuhnya dengan air laut. Sedikit, ujar Suyin sembari menggigit bibir bawahnya. Daehyun langsung mengangkat tubuh mungil istrinya. Merasa kasihan jika harus membiarkannya berjalan sendiri menaiki tangga. Lagi pula mana mungkin dia tega membiarkan istrinya berjalan dengan kondisi kaki yang sakit. Aku bisa berjalan sendiri, ucap Suyin sembari mengalungkan tangannya di leher. Sudah, tidak usah keras kepala. Daehyun tidak peduli dengan Suyin yang terus minta untuk diturunkan. Maaf, aku selalu saja membuatmu terluka, ujar Daehyun menatap bola mata yang selalu dirindukannya. Aku juga minta maaf karena tidak percaya denganmu, sahut Suyin dengan penuh penyesalan. Padahal Daehyun sudah berulang kali menyatakan bahwa dia mencintainya. Sudah, lupakan saja. Yang terpenting untuk kedepannya kau tidak boleh bersikap seperti itu, ujar Daehyun sembari tersenyum lembut. Suyin menganggukkan kepalanya. Mulai saat ini tidak akan berpikiran negatif terhadap suaminya. Daehyun terus membopong tubuh Suyin hingga sampai di resort kemudian menurunkannya di sofa. Daehyun bergegas mencari kotak obat di dalam nakas. Setelah menemukannya Daehyun segera mencuci lukanya dengan alkohol kemudian memberinya obat agar lukanya cepat kering. Apa kau akan mandi sekarang? Tanya Daehyun. Nanti saja, kakiku masih terasa agak perih, sahut Suyin sambil meringis. Kalau begitu sebaiknya kau ganti baju. Aku tidak ingin kau sakit, ujar Daehyun. Suyin menganggukkan kepalanya. Ia juga merasa tubuhnya agak dingin. Daehyun segera mengambilkan pakaian ganti untuk istri kecilnya. Setelah itu baru menghubungi pelayan agar segera mengirimkan makan malam ke resotnya. Tidak berapa lama kemudian para pelayan mulai menghidangkan berbagai macam menu di meja makan. Suyin yang memang merasa lapar langsung makan dengan lahap. Ia tidak pernah merasa malu untuk menjadi dirinya sendiri di depan Daehyun.
Makanlah yang banyak agar tubuhmu lebih berisi, ujar Daehyun yang terus memandangi istrinya. Melihatnya makan dengan lahap membuat perutnya terasa kenyang. Kau juga makan yang banyak. Su Yin mengambilkan beberapa hidangan seafood hingga piring Daehyun penuh. Aku tidak boleh makan seafood terlalu banyak. Apa kau ingin aku menderita kolesterol? Ujar Daehyun ketika memandang piringnya yang seperti gunung. Ah, aku lupa, kau kan sudah tua sehingga tidak boleh makan seafood terlalu banyak, ejek Su Yin sembari tertawa menggoda. Ia mengambil kembali makanan itu kemudian meletakkan di piringnya. Dasar gadis nakal, ucap Daehyun dengan menggelengkan kepalanya. Su Yin malah menjulurkan lidahnya ke arah Daehyun. Ia tidak peduli jika pria itu akan marah kepadanya. Lagi pula itu memang fakta sebenarnya. Bagaimana pekerjaanmu? Lebih menyenangkan bekerja denganku atau dengan adikku? Tanya Daehyun sekedar ingin tahu sambil memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Adikmu sangat aneh, dia membawakan bunga dan coklat setiap hari untukku katanya sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya, sahut Su Yin dengan jujur. Gadis itu tidak menyadari jika Kim Soo Hyun memiliki perasaan terhadap dirinya. Apa kau memakan coklatnya? Ada rasa cemburu saat adiknya begitu gencar melakukan pendekatan terhadap istrinya. Ternyata membawa Su Yin ke Pulau Jeju bersamanya sangatlah tepat. Dengan begitu adiknya tidak akan memiliki kesempatan. Aku mengumpulkannya di laci. Nanti akan kuberikan kepada Jin, ujar Su Yin yang sudah selesai makan. Ia mulai mengusap mulutnya yang belepotan menggunakan tidur. Untuk apa kau memberikannya pada Jin? Kau tahu saat malam setelah bertemu dengan Tuan Takashi. Ternyata Jin dan Kim Soo Hyun kencan di restoran yang sama. Itu mengapa aku bisa bertemu dengan mereka dan Kim Soo Hyun memaksaku untuk diantarkan pulang hanya saja aku ketiduran, ucap Su Yin menjelaskan panjang lebar mengenai malam itu. Sepertinya Daehyun harus memberi peringatan pada saudaranya agar tidak mempermainkan perasaan wanita. Jangan sampai Kim Soo Hyun mendekati Jin hanya untuk mendapatkan Su Yin. Dia tidak akan membiarkan Jin menjadi korban. Apa kau minta diantar ke villa? Tanya Daehyun. Tentu saja tidak, aku minta diantar ke kontrakan yang dulu pernah kutinggali, ucap Su Yin seraya tertawa. Tiba-tiba ponsel Daehyun berdering. Inilah yang selalu membuatnya kesal, ada saja orang yang menghubungi di saat bersama seperti ini. Dia membiarkan saja ponselnya berdering beberapa kali tanpa ada niat untuk menjawabnya. Kenapa tidak dijawab? Tanya Su Yin. Biarkan saja, aku tidak ingin ada yang mengganggu di saat bersama denganmu. Daehyun meraih tangan Su Yin yang berada di atas meja. Aku tidak apa-apa, angkatlah, barangkali itu telepon penting, ujar Su Yin sembari meremas jemari Daehyun. Daehyun mendengus kesal tapi kemudian berdiri dan melangkahkan kakinya ke kamar. Karena ponselnya berada di atas nakas yang terletak di samping ranjang. Dia mengeraskan volume suaranya sehingga bisa terdengar sampai luar. Menunggu Daehyun yang tengah menjawab panggilan, Su Yin memilih merapikan meja agar tidak berantakan. Ini bisa meringankan sedikit kerja pelayan. Sosok Kim Nam melintas di benaknya. Bukankah ayah tinggal di Pulau Jeju? Tapi aku tidak tahu alamatnya karena ayah tidak pernah memberitahukan kepadaku, gumam Su Yin sembari menggigit ujung kukunya. Sayang, biarkan pelayan saja yang melakukannya, ujar Daehyun yang membuyarkan Su Yin dari lamunannya yang baru beberapa menit. Oh, tidak apa-apa, aku hanya membantu sedikit saja. Apa ada sesuatu yang penting? Tanya Su Yin sembari menautkan kedua alisnya. Daehyun menghela napas panjang. Orang yang menjual tanahnya meminta aku berkunjung malam ini ke rumahnya, sahut Daehyun dengan tatapan yang tidak enak. Pergilah, aku tidak apa-apa di sini sendirian, ujar Su Yin. Tapi berjanjilah kau akan tetap berada di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Ucap Daehyun yang mencemaskan takut istrinya akan pergi. Tentu saja, aku tidak akan kemana-mana. Su Yin mengacungkan jari kelingkingnya yang langsung dikaitkan oleh Daehyun. Mandi dan istirahatlah. Bajumu sudah ada di dalam. Daehyun mengecup puncak kepala Su Yin dengan lembut. Baiklah, hati-hati dan jangan terlalu malam kembali, ucap Su Yin yang melambaikan tangannya ke arah Daehyun yang perlahan menghilang di kegelapan malam. Bab 89 Bulan Madu 1-21+. Su Yin masuk ke dalam kamar dengan berjalan sedikit agak pincang. Matanya tertegun sejenak ketika melihat kelopak bunga mawar merah yang bertebaran di atas spray berwarna putih. Bunga mawar itu bertebaran membentuk love. Ada lilin dengan aroma terapi di sekeliling ranjang. Aroma harum semerbak menyerbu indera penciuman Su Yin hingga membuatnya menghirup lebih dalam lagi. Kamar ini terlihat seperti di sebuah film romantis yang ditontonnya beberapa hari yang lalu. Su Yin hanya berdiri mematung. Ia merasa heran karena sepertinya saat pergi keadaan ranjangnya sangat berantakan. Tidak mungkin mereka salah masuk. Dia segera mengenyahkan semua keheranan yang ada di benaknya. Su Yin segera masuk ke dalam kamar mandi. Mengisi batap dengan air hangat dan juga sabun. Ia segera masuk ke dalam batap yang penuh dengan busa dengan aroma sabun yang sangat wangi. Hampir setengah jam Su Yin berendam untuk membuat tubuhnya terasa rileks. Setelah puas berendam akhirnya Su Yin keluar dengan menggunakan handuk. Gadis itu mengacak-acak koper tapi tak ada satupun pakaian yang pas di hatinya.
Satu koper berisi pakaian Daehyun dan satunya berisi lingerie dengan berbagai warna dan ukuran. Kenapa selalu pakaian ini yang aku temukan? Gerutu Suyin seraya mengambil salah satu lingerie berwarna putih polos dan transparan. Ukurannya sedikit lebih panjang dari yang lain namun bahannya terlalu transparan. Mau tidak mau Suyin terpaksa memakainya. Suyin selesai mengganti pakaiannya, ia hendak berbaring di ranjang namun mengurungkan niatnya. Ia sangat menyayangkan jika tatanan ranjang yang indah akan berantakan olehnya. Sebenarnya dia ingin berjalan-jalan keluar untuk menikmati malam di pinggir pantai. Hanya saja tidak memungkinkan jika harus pergi keluar hanya memakai lingerie. Gadis itu menghidupkan televisi untuk menghilangkan rasa bosan. Ia mematikan lampu terlebih dahulu sebelum akhirnya berbaring di sofa. Sama dengan Daehyun kembali ke resort sudah pukul 11 malam. Resort tempatnya menginap tampak gelap saat terlihat dari kejauhan sehingga Daehyun langsung berjalan-jalan terburu-buru agar cepat sampai. Ceklek, baru saja memegang gagang pintu. Pintu ternyata tidak terkunci sehingga langsung terbuka ketika mendorongnya sedikit. Daehyun langsung mencari saklar untuk menghidupkan lampu. Ia mengarahkan pandangannya ke sekeliling ruangan hingga akhirnya merasa lega karena istrinya ada di sofa. Dia pikir tadi Suyin pergi. Daehyun menghampiri istri kecilnya itu yang sudah terlelap. Ia memandang tubuh Suyin yang tengah terbaring dengan baju yang begitu transparan. Beruntung tadi tidak ada orang jahat yang masuk. Ia tidak sanggup membayangkan semua itu. Daehyun meneguk selaiva ketika melihat kaki jenjang istrinya yang mulus hingga ke atas paha tanpa tertutup oleh apapun karena lingerie itu menyingkap hingga atas paha. Dapat juga dilihatnya bagian dada yang menonjol dan perut Suyin. Apa dia menggodaku sehingga berpakaian seperti ini? Batin Daehyun sembari memijat kepalanya. Daehyun duduk berjongkok di depan istrinya, menyingkirkan rambut yang menutupi wajahnya. Perlahan Daehyun menyusuri setiap inci kulit wajah nan mulus itu dengan jari telunjuknya. Hingga tatapannya terhenti pada bibir ranum berwarna merah muda yang begitu menggoda. Dia mengusap lembut bibir Suyin dengan ibu jarinya. Daehyun sudah tidak bisa menahan lagi hasratnya yang sudah cukup lama ditahan. Perlahan dia mendekatkan wajahnya ke wajah Suyin. Ia mulai menempelkan bibirnya ke bibir istrinya untuk memulai kecupan yang lembut hingga akhirnya memperdalam lumatannya. Bahkan sesekali menggigit bibir bawahnya dengan gemas. Suyin yang sedang tertidur pulas seperti sedang bermimpi dicium oleh suaminya. Dia begitu terkejut saat membuka mata ternyata itu bukanlah mimpi. Bahkan Suyin berulang kali mengerjapkan mata untuk memastikannya. Karena terkejut itu bukanlah mimpi, Suyin membuka mulutnya sehingga digunakan Daehyun untuk menerobos masuk ke dalam mulut istrinya untuk memperdalam ciuman. Hingga lidahnya dapat menelusuri lidah istrinya. Suyin mencoba mendorong tubuh suaminya karena merasa kehabisan napas. Nafasnya tersengal-sengal karena Daehyun tidak melepaskan ciumannya. Tapi kekuatan Suyin terlalu lemah dibandingkan kekuatan besar Daehyun yang sudah dibakar gairah yang membara. Aku tidak bisa bernapas, ujar Suyin di sela ketika ada kesempatan. Melihat istrinya yang kehabisan napas, Daehyun perlahan melepaskan ciumannya. Sayang, bolehkah aku melakukannya? Tanya Daehyun dengan tatapan yang sayu karena menahan hasratnya. Suyin menganggukkan kepalanya tanpa mengerti apa yang dimaksud oleh Daehyun. Karena pikirannya belum bekerja dengan benar. Dengan gembira karena sudah mendapatkan lampu hijau, Daehyun langsung mengangkatnya tubuh istrinya. Hingga Suyin seperti melayang di udara. Dengan sigap langsung melingkarkan tangannya di leher Daehyun. Daehyun membawa tubuh Suyin untuk masuk ke dalam kamar. Aroma lilin yang begitu harum langsung membuat Daehyun menjadi semakin bergairah. Diletakkan tubuh Suyin di atas ranjang dengan lembut. Dia tidak ingin membuat istrinya merasa takut. Daehyun menelusuri kening kemudian hidung hingga bibir dengan mulutnya. Dia mulai mencium leher hingga tulang selangka milik istrinya. Membuat Suyin merasakan gelayar aneh di seluruh tubuhnya. Daehyun memainkan lidahnya di telinga Suyin, memberikan efek desiran di sekujur tubuhnya. Daehyun memasukkan daun telinga Suyin ke dalam mulutnya dan menyusuri setiap lekukan telinga dengan lidahnya. Suyin benar-benar tidak bisa menahannya. Tangannya mencengkram lengan Daehyun dengan begitu kuat hingga kuku-kukunya menancap. Tubuhnya menggeliat berharap Daehyun menghentikan permainan di telinganya. Permainan Daehyun kini berpindah ke leher Suyin, membuat jejak kepemilikan begitu banyak yang terlihat jelas di kulit putih Suyin. Daehyun kembali melumat bibir Suyin dengan hasrat yang sudah diubun-ubun. Tangannya terus bergerilya di dua buah benda sintal yang sangat menggoda yang masih terbungkus kain. Nafas Suyin tidak teratur. Tubuhnya menggelinjang setiap ada desiran aneh yang menggelitik tubuhnya. Tangannya kini mencengkram kuat rambut Daehyun. Rasanya Suyin ingin menggigit kuat-kuat Daehyun yang berusaha ditahannya. Daehyun langsung merobek lingerie Suyin dan melemparkannya ke sembarang arah. Kemudian memainkannya lagi dua buah bukit kembar yang sudah tidak berpenghalang sehelai benang pun. Mencecap dan menghisap dengan gairah yang sudah membara.
Tidak membiarkan istrinya untuk istirahat sedikitpun. Dae Hyun benar-benar menikmati setiap inci tubuh Su Yin dari atas kepala hingga ujung kaki. Kini pria itu sungguh sudah terbakar oleh gairah yang sudah terlalu lama ditahannya yang terkadang membuatnya sangat frustasi setiap melihat tubuh indah Su Yin. Sayang, bolehkah aku melakukannya? Aku sungguh tidak bisa lagi untuk menahannya, ujar Dae Hyun dengan suara serak dan napas yang memburu. Tatapannya terlihat sayu hingga Su Yin merasa iba terhadapnya. Bab 90 Bulan Madu Part 2, 21+. Su Yin terdiam beberapa saat. Mata mereka saling berpandangan. Su Yin yang mendengar permintaan Dae Hyun dengan penuh harap hanya bisa menghela napas panjang sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Dae Hyun tersenyum lebar mendapat respon positif dari istrinya. Tapi aku takut, ujar Su Yin lirih sembari menggigit bibir bawahnya. Ada sorot ketakutan di matanya. Aku janji akan melakukannya pelan-pelan, ujar Dae Hyun dengan tatapan berkabut dan penuh harap. Ia berusaha meyakinkan istri kecilnya kalau tidak akan menyakitinya. Sejenak Su Yin menatap mata elang suaminya untuk berpikir kembali sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya. Semoga saja apa yang dibayangkannya selama ini tidaklah benar. Lagi pula ia menyadari jika sudah cukup lama untuk menundanya. Su Yin juga tidak ingin jika Dae Hyun akan melampiaskannya pada wanita lain. Dae Hyun merasa gembira dan hendak mencium bibir ranum itu namun tangan Su Yin kembali menghalanginya. Aku belum ingin punya anak, ujar Su Yin. Hasrat yang sudah diubun-ubun tidak dapat ditahan oleh Dae Hyun sehingga langsung melumat bibir istrinya tanpa memperdulikan ucapannya. Su Yin hanya bisa pasrah dan menerima apa yang dilakukan Dae Hyun dengan tubuhnya. Di dalam hatinya sambil berdoa kalau ini bukan masa subur sehingga ia bisa menunda kehamilannya. Rasanya belum sanggup jika memiliki anak pada usia muda. Dae Hyun melepaskan pakaiannya dan membuang ke segala arah. Arg, jerit Su Yin saat sesuatu menghujam bagian tubuhnya yang sensitif. Perlahan tapi pasti robekan terjadi di area sensitif Su Yin yang terasa sangat sakit dan sangat perih hingga butiran air mengalir di pipinya. Su Yin berusaha menahan rasa sakit itu dengan mencengkram punggung Dae Hyun dengan sangat kuat. Ia tidak peduli jika kuku-kukunya menancap di tubuh kekar itu. Dae Hyun yang melihat butiran air di pipi istrinya merasa tidak tega. Namun dirinya sudah tidak bisa menahannya lagi kali ini. Jikapun ia menundanya tetap saja istrinya pasti akan merasakan hal yang sama cepat atau lambat. Su Yin mengunci mulut dan memejamkan mata menahan rasa perih saat tubuh kekar Dae Hyun terus mengguncang tubuhnya. Dae Hyun seakan tidak merasa lelah sama sekali melakukan serangan dengan cepat. Malam semakin dingin dan sunyi tapi tidak dengan suasana di kamar itu yang semakin panas dengan desahan dua insan yang saling memadu kasih. Dae Hyun merasa senang karena Su Yin akhirnya menyerahkan tubuhnya pada dirinya seorang. Dae Hyun merasa sangat bahagia karena bisa menjadi yang pertama untuk istrinya. Dae Hyun sudah terbangun ketika mentari sudah muncul. Ada pekerjaan yang sudah menunggu sehingga ia bangun lebih awal. Dipandanginya wajah istrinya yang tampak kelelahan karena ulahnya semalam. Entah berapa kali semalam dia melakukannya pada Su Yin hingga istrinya itu kelelahan. Mereka bahkan baru tidur saat sudah hampir fajar. Dae Hyun menaikkan selimut untuk menutupi tubuh Su Yin hingga kepalanya saja yang terlihat. Ia takut jika melihat tubuh indah itu pasti tidak bisa menahannya lagi seperti semalam. Dia mengecup kening Su Yin dengan lembut sebelum pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi Dae Hyun segera memesan makanan barangkali istrinya akan bangun. Namun beberapa kali mencoba untuk membangunkan, Su Yin justru hanya menggeliat dan menutup matanya kembali. Dae Hyun memilih bekerja di ranjang berada di samping Su Yin sambil menunggunya terbangun. Dia tidak ingin meninggalkan istrinya sendirian di resort. Ia memilih memerintahkan anak buahnya jika ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di luar. Derajat, derajat. Su Yin mencoba membuka matanya yang silau terkena sinar matahari yang sudah berwarna jingga. Sekujur tubuhnya terasa remuk saat digerakkan. Ia memandang ke arah tubuhnya yang hanya tertutup selimut tanpa memakai sehelai benang pun. Ya ampun, apa yang terjadi? Ujar Su Yin lirih sembari memegang kepalanya untuk mengingat apa yang telah terjadi semalam. Kepalanya masih terasa agak berat. Su Yin berusaha untuk turun dari ranjang dengan menggeser tubuhnya ke tepi. Baru saja berdiri melangkah namun Su Yin merasa ada sesuatu yang menusuk-nusuk area sensitifnya. Au, rintik Su Yin sembari memegang bagian sensitifnya yang terasa perih. Ia meringis saat merasakannya. Sayang, kau sudah bangun. Ujar Dae Hyun. Dia baru saja pulang dari minimarket sebentar untuk membeli sesuatu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari resort. Su Yin langsung melingkarkan selimut di tubuhnya dengan erat agar tidak melorot. Tidak usah malu, bukankah semalam aku sudah melihat semuanya? Goda Dae Hyun dengan senyum yang sangat menawan. Membuat wajah Su Yin menjadi merah padam. Pergilah keluar, aku ingin mandi, ujar Su Yin sembari melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Ia meringis karena menahan rasa perih yang teramat. Dae Hyun yang melihat istrinya kesulitan untuk berjalan langsung meletakkan kantong kresek di atas nakas lalu membopong tubuh kecil itu. Lepaskan, ujar Su Yin dengan memukul dada bidang Dae Hyun. Akibat gerakan tangannya justru membuat selimut itu terjatuh ke lantai.
Su Yin membelalakan matanya dan langsung menutupi kedua bukit kembar miliknya dengan telapak tangan. Dae Hyun yang melihat pemandangan begitu indah di depan matanya menjadi bergairah lagi. Tanpa sadar ia meneguk salivanya. Turunkan aku, ujar Su Yin. Dae Hyun tidak peduli dengan istrinya yang terus meronta. Ia tetap melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar mandi. Ia menurunkan tubuh Su Yin ke dalam bathtub yang besar. Di dalamnya sudah terdapat air sabun dengan busa melimpah dan aroma sabun yang sangat wangi. Su Yin merasa lega karena kini tubuhnya tertutup oleh busa. Namun langsung menutup matanya dengan telapak tangan ketika Dae Hyun membuka bajunya. Apa yang kau lakukan? Teriak Su Yin sembari mengintip dari sela-sela jemarinya. Tidak usah begitu, bukankah kau juga sudah melihat semuanya semalam? Tanya Dae Hyun yang mulai melepaskan celananya. Aku malu, ujar Su Yin yang tidak mau membuka wajahnya. Dae Hyun hanya menggelengkan kepalanya dan ikut masuk ke dalam bathtub bersama Su Yin. Apa yang kau lakukan? Kenapa ikut masuk? Ujar Su Yin yang menoleh ke belakang. Karena Dae Hyun sudah duduk tepat di belakangnya hingga ia dapat merasakan kulit mereka saling bersentuhan. Aku ingin kita mandi bersama, bisik Dae Hyun di telinga Su Yin dengan tersenyum nakal. Tapi, Dae Hyun tidak membiarkan Su Yin untuk protes. Ia memutar tubuh Su Yin agar menghadap ke arahnya dan langsung saja membungkam mulut Su Yin dengan bibirnya. Awalnya Su Yin melakukan perlawanan namun tenaga Dae Hyun terlalu kuat bagi tubuhnya yang kecil. Lagi pula kini Dae Hyun menciumnya dengan lembut hingga merasakan sensasi bergelar kembali di tubuhnya. Kini Su Yin mulai membalas ciuman Dae Hyun hingga menjadi semakin panas dan membuat Dae Hyun kembali berkobar padahal semalam baru saja melakukannya. Dae Hyun kembali memainkan dua bukit indah tanpa melepaskan bibirnya hingga membuat tubuh Su Yin menggelinjang dan terengah-engah. Sakit, ujar Su Yin dengan tatapan nanar di matanya. Kali ini tidak akan sakit, ujar Su Yin yang langsung membenamkan tubuhnya ke tubuh istrinya. Ditemani suara gemericik air yang mengalir Dae Hyun kembali melakukan serangan ke tubuh Su Yin. Seakan pria itu tidak bosan dan lelah sama sekali. Asteris cukup sekian bulan madunya karena autor takut kebablasan. Selanjutnya bab 91 punggung yang penuh dengan cakaran.